Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang materi segitiga dan jajar genjang. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Evarista Miranti Wulandari NPM 08, yang kedua Milda Julianti NPM 30, yang ketiga adalah Justika Lulu Lailia Aniko dengan NPM 33, yang keempat yaitu saya Muhammad Tohir Nugroho NPM 35. Dan materi yang pertama tentang bangun datar segitiga dan jenis-jenis segitiga yang akan dijelaskan oleh Mbak Milda Julianti. Selanjutnya yaitu sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga yaitu pertama mempunyai sisi panjang yang berlainan. Yang kedua yaitu ketiga sudutnya mempunyai besar yang tidak sama. Rumus luas segitiga keliling yaitu jumlah panjang segitiga secara umum ditulis dari keliling A tambah B tambah C. Luas segitiga 12 kali alas kali tinggi. Secara umum ditulis L sama dengan 12 kali A kali T. Selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga yaitu dibagi menjadi 3, yaitu pertama segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Selanjutnya yaitu ditinjau dari panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis pula, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milda Julianti dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga itu merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sudut, di mana 3 buah sudut itu saling berpotongan dan membentuk 3 buah sudut. Kemudian materi yang kedua tentang teorema Pythagoras dan dalil Pythagoras yang akan dijelaskan oleh Mbak Justika. Teorema Pythagoras. Sejarah teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras, dan Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Pernyataan tersebut dinamakan teorema Pythagoras. Kuadrat suatu bilangan bentuk kuadrat yang secara umum dapat ditulis A kuadrat sama dengan A kali A. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan hasil pengkuadratan seperti 4, 9, 16, dan 25 dan seterusnya. Jika A adalah suatu bilangan dan P sama dengan A sama dengan A kuadrat, maka P dikatakan bilangan kuadrat. Jadi, bilangan kuadrat adalah bilangan bulat yang merupakan hasil kali dari bilangan yang sama. Nilai kuadrat suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara menghitung, yaitu dengan cara mengalikan bilangan itu sendiri. Contohnya, 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Soal yang kedua, 2/3 kuadrat sama dengan 2/3 dikali 2/3 sama dengan 4/9. Sekarang akar kuadrat suatu bilangan. Akar kuadrat suatu bilangan merupakan kebalikan operasi kuadrat. Setiap bilangan positif A kuadrat sama dengan P
mempunyai sebuah akar kuadrat positif dilambangkan dengan P, dan sebuah akar kuadrat negatif dilambangkan dengan negatif P. Misalkan A kuadrat sama dengan 64, maka 64 mempunyai dua akar, yaitu 8 dan min 8, karena 8 kuadrat sama dengan 64 dan min 8 kuadrat sama dengan 64. Dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras, pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi-persegi pada kedua sisi siku-sikunya, atau dapat diartikan pula jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Contohnya seperti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian materi yang ketiga tentang bangun datar, jajar genjang, dan jenis-jenis jajar genjang yang akan dijelaskan Mbak Evarista Miranti Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun datar jajar genjang. Pengertian jajar genjang. Jajar genjang merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar, dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar yang berhadapan, yaitu AB, CD, dan AD, BC. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut berhadapan yang sama besar. Yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang keempat, memiliki dua buah diagonal sama panjang. Yang kelima, mempunyai dua simetri putar. Yang keenam, tidak mempunyai simetri lipat. Rumus luas dan keliling jajar genjang. Luas sama dengan alas kali tinggi. Secara umum ditulis L sama dengan A kali T. Keliling sama dengan jumlah semua sisi. Secara umum ditulis K sama dengan AB plus BC plus CD plus AD. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.